saudara-saudari keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pada ayat yang ke-31 itu sudah berlaku ya, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Kita perhatikan di sini huruf kecil, tempat kudus itu adalah bait sucinya Tuhan, yaitu merujuk kepada tubuh kita. Mereka telah menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Itu yang sudah dilakukan oleh mereka, di mana pada COVID-19 pada tahun 2019 itu berlaku. Semua gedung ibadah ditutup, baik itu masjid, baik itu gedung Buddha, baik itu gereja, baik itu surau besar, surau kecil, semuanya ditutup. Orang-orang tidak dapat beribadah seperti mana biasanya. Dan itu sudah berlaku, hal ini sudah berlaku ya. Dan apa yang sedang kita lalui pada saat ini, orang-orang bijaksana itu sudah tampil, di mana kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh mempelainya Ibunda Fe. Meskipun dunia pada hari ini menolak dia, memperolok, mengejek, dan demi masa berlalu kita perhatikan di dalam ayat yang seterusnya, orang-orang bijaksana antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Ramai yang sudah mengerti ya, yang mengikuti mempelai. Terima kasih saudara Kak Saudari Denis yang sudah menuliskan Daniel 11 ayat 31 sehingga ayat yang ke-35. Terima kasih ya, menjadi saya punya moderator, assistant. Ini ramai yang sudah mengerti apa yang disampaikan oleh mempelai, termasuk ya orang terdekat dengan saya pada mulanya menyokong. Namun mereka tidak mengerti seluruhnya gulungan kitab rahasia itu yang dibuka step by step, bertahap-tahap, sehingga apabila ia dibuka lebih lanjut dan tidak dapat dimengerti oleh akal manusia, mereka menggunakan akal manusia dan kurangnya doa puasa, kurangnya merendah diri di hadapan Tuhan, akhirnya mereka mengerti akan hal itu sekejap sahaja, menerima hanya pada mulanya, pada awalnya, karena masuk di logika, karena melihat bahwasanya tanda binatang itu berlaku. Shalom saudara, adik Dar, mari bergabung. Tuhan memberkati. Kita belajar firman Tuhan dalam kitab Daniel 11 ayat 31 hingga 35. Dalam hal yang sedang berlaku pada saat ini adalah pengujian, penyaringan iman dan pemurnian. Nah, jadi di sini apabila ramai orang pada mulanya ikut-ikutannya, ramai mengikuti kesaksian mempelai, mengikuti Pangeran Ilahi, Bapak Iman Lahagu, tetapi demi waktu berlalu, dikatakan di sini firman Tuhan telah menuliskan untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, yaitu pedang pemisahan. Pedang pemisahan besar, baik itu kecil itu besar, sudah berlaku dalam keluarga masing-masing, dalam diri masing-masing, baik itu kita dipisahkan daripada orang-orang yang kita kasihi, sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak seroh, maupun kita dipisahkan pedang pemisahan dengan dunia ini. Terima kasih dari Bali, Indonesia, Saudari Denis Zimbah, Tuhan memberkati. Oleh pedang itu sudah berlaku dalam kehidupan kita, dan ada ramai yang tidak sanggup mengangkat pedang itu lalu kembali kepada kehidupan lama, kehidupan dunia. Dan api, maksud api di sini baptisan api Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Kalau baptis selam itu baptis air, hamba-hamba Tuhan boleh melakukannya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi baptisan Roh Kudus ini kita melalui pikul salib, sangkal diri, bayar harga yang mahal. Namun ramai orang yang tidak menyanggupinya, tidak dapat melaluinya, karena itulah mengalami kejatuhan, kata di sini. Oleh karena ditawan dan dirampas. Hidup yang ditawan ini adalah terkongkong dalam dunia 666. Jiwa dan roh mereka dirampas oleh si jahat. Oleh karena itu hari-hari ini Tuhan mau kita terus bersaksi supaya jiwa-jiwa itu terlepas daripada ditawan. Jiwa itu dirampas kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti mana firman Tuhan untuk menyerukan kepada kita untuk merampas jiwa-jiwa seperti dari dalam api, orang-orang yang kita kasihi.
Nah, ayat yang ke-34 ini juga sudah berlaku. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ya, ini sudah kita nampak ya. Ada orang yang sebelum ini beberapa tahun yang lalu sudah tampil bersaksi, menceritakan tentang mempelai. Mereka sudah melihat di dalam mimpi, di dalam penglihatan. Dan pada akhirnya, apabila mereka tidak sanggup menghadapi pedang dan api itu, mereka balik kepada dunia, tidak bulat hati, akhirnya jatuh. Dan ada yang dikatakan secara berpura-pura, ia menggabungkan diri, ikut-ikutan, followers saja, tidak sepenuh hati. Dan pada waktu ini sudah nampak buah-buahnya, mereka akhirnya dikuasai oleh Mesias palsu, oleh roh-roh penghujatan. Mereka berani membuat kesaksian mengatakan mempelai dan juga pangeran tidak betul, tidak benar. Kenapa mereka sanggup mengatakan demikian? Karena telah ditawan jiwa dan roh mereka oleh dunia ini sehingga tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mempercayai sang sumber cahaya itu. Apabila mereka berusaha pada waktu-waktu ini dikuasai jiwa mereka, roh mereka ditawan oleh malaikat jatuh. Mereka tidak sadar ya, mereka sudah jatuh, tapi mereka menggunakan akal logika. Mereka berusaha menangkap jiwa-jiwa yang masih mengikuti mempelai ini. Mereka berani tampil bersaksi, tetapi hari-hari ini mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka, tidak berani menampilkan cahaya kemuliaan. Bahkan mereka menidakkan cahaya kemuliaan itu. Shalom, adik Hidayat Lahagu, selamat bergabung.